Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima basida ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka setelah generasi mereka muncullah generasi adha'us sholata yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kerugian dan kejelekan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Lamma dzakara ta'ala haula'il anbiya al-mukhlisuna al-muttabi'una limaradi rabbihim al-munibuna ilaihi, dzakara man ata ba'dahum wa baddalu ma umiru bihi wa annahu khalfun min ba'dihim khalfun, atau wa annahu khalafa min ba'dihim khalfun. Wa annahu khalafa min ba'dihim khalfun. Raja'u ilal khalfi wal wara'i fa'adha'u sholata allati umiru bil muhafadhati 'alaiha wa iqamatiha wa tahawanu biha wa dhayya'uha wa idza dhayya'u sholata allati hiya imaduddin wa mizanul iman wal ikhlas li rabbil alamin allati hiya aqdul a'mali wa afdalul khisali kanu lima siwaha min dinihim abya'u walahu arfabu. Wassababu da'i lidalik annahum ittaba'u syahawati anfusihim wa iradatiha fasarat himamuhum munsarafatun ilaiha
muqaddamatun laha ala huquqillahi. Fanasa'a min dhalika at-tabyi'i li huquqihi. Fanasa'a min dhalika at-tadyi'u li huquqihi wal ikbalu ala syahawati anfusihim. Mahma lahat lahum hasaluha wa ala ayyi wajhin ittafaqat tanawaluha. Fasawfa yalqawna ghayya ay adaban mudha'afan syadidan. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang para nabi, golongan yang ikhlas, yang mengikuti apa yang diridhoi oleh Rabb mereka, yang selalu kembali ke jalannya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan generasi yang datang setelah generasi para nabi tersebut. Mereka mengganti apa yang diperintahkan. Dan setelah mereka datanglah generasi yang kembali kepada keterbelakangan. Mereka menyia-nyiakan sholat. Padahal mereka diperintah untuk menjaganya dan menegakkannya. Mereka meremehkan sholat dan menyia-nyiakan sholat. Dan jika mereka sudah menyia-nyiakan sholat, padahal sholat itu tiang agama, ukuran keimanan dan keikhlasan kepada Rabbul Alamin, yang merupakan amalan yang paling ditekankan, perkara yang paling utama, maka pasti untuk selain sholat dari perkara agama mereka, lebih mereka sia-siakan lagi. Lebih mereka campakkan. Adapun sebab yang mendorong mereka melakukan tindakan itu ialah karena mereka mengikuti syahwat hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, sehingga semua keinginan mereka ditujukan untuk menyenangkan hawa nafsunya, didulukan daripada menunaikan hak-hak Allah. Maka dari situlah timbul sikap menyia-nyiakan hak-hak Allah. Dan mereka fokus untuk memenuhi syahwat hawa nafsu. Kapanpun mereka sempat untuk bisa melakukannya, mereka akan berusaha untuk mendapatkan kesenangannya dalam bentuk apapun. Yang penting mereka cocok, mereka akan terus berusaha mendapatkannya. Generasi semacam ini akan mendapatkan ghayyan, yakni adab yang berlipat ganda dan sangat keras. Wallahu ta'ala al-bisawab. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula.
Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun. Qauluhu ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun. Wa fil muradi bihadzal khalfi wa fil muradi bihadzal khalfi salasatu aqwalin. Wa fil muradi bihadzal khalfi salasatu aqwalin. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam tafsirnya, firman Allah taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka setelah generasi para nabi akan digantikan dengan generasi yang baru. Yang dimaksud dengan generasi yang baru ini ada 3 pendapat. Ahaduha annahum al-yahudu. Rawahu ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, generasi baru tersebut adalah orang-orang Yahudi. Pendapat ini diriwayatkan oleh ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi generasi yang rusak yang dimaksud dalam ayat ini menurut pendapat yang pertama, mereka ialah orang-orang Yahudi. Wasani, pendapat yang kedua, al-Yahudu wan Nasara. Al-Yahudu wan Nasara. Qalahu as-Suddi. Qalahu as-Suddi. Pendapat yang kedua, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ada tambahan Nasraninya, ya. Yang rusak. Generasi yang rusak adalah Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat as-Suddi. Wasalis, annahum min hadhil ummah. Ya'tuna inda zahabi salihi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya'tuna inda zahabi salihi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
yatabarawna bizina. Yatabarawna bizina. Wayanzu ba'duhum ala ba'din. Wayanzu ba'duhum ala ba'din. Fil azqati. Fil azqati. Zunatan. Zunatan. Pakai tak marbutoh. Rawahu au qalahu Mujahid wa Qatadah. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Pendapat yang ketiga, generasi yang rusak itu adalah sebagian umat Islam. Sebagian umat ini. Mereka muncul setelah orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah habis. Mereka biasa terang-terangan berzina. Mereka biasa melampiaskan hasratnya satu sama lain dengan berzina di tempat-tempat mereka. Di pendapat Mujahid dan Qatadah. Nah, pendapat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga saling melengkapi. Semuanya benar bahwa generasi yang rusak di akhir zaman didominasi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang fasik. Mereka terang-terangan berzina, melampiaskan syahwatnya tanpa ada beban dosa. Waliyadzubillah. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah yang terakhir. Mengingatkan kepada kita semuanya agar kita banyak-banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut.
orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak rela kita bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara total. Mereka tidak ridho dengan seperti itu. Mereka menginginkan kita mengikuti jejak langkah mereka dalam kerusakan. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela kepadamu sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Mengikuti kerusakan yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Baik, al-faidatu asaniyah. Faidah yang kedua. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu ta'ala adha'us shalah wa fil muradi bi idha'atihim iyyaha qaulani. Wa fil muradi bi idha'atihim iyyaha qaulani. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, firman Allah Ta'ala, mereka menyia-nyiakan sholat. Yang dimaksud mereka menyia-nyiakan sholat ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahum akhoruha an waktiha. Annahum akhoruha an waktiha. Qalahu Ibnu Mas'ud. Qalahu Ibnu Mas'ud wan Nakh'i wa Umar ibnu Abdul Aziz. Wa Umar ibnu Abdul Aziz wal Qasim ibnu Muhaymirah. Wal Qasim ibnu Muhaymirah. Pendapat yang pertama, menyia-nyiakan sholat artinya ialah mereka mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya. Mau habis waktunya baru sholat. Padahal gak ada uzur. Ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, An-Nakh'i, Umar ibn Abdul Aziz, dan Al-Qasim ibnu Muhaymirah. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi generasi yang rusak dengan sebab suka menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai mau keluar waktu sholat, baru sholat. Dalam kondisi tidak ada uzur. Dalam keadaan
dia longgar waktunya, memang malas untuk sholat dengan segera. Ini tanda-tanda kerusakan agama seseorang. Wasani tarakuha. Tarakuha. Qalahu al-Qurazi. Qalahu al-Qurazi. Wakhtarahu az-Zajjaj. Pendapat yang kedua, menyia-nyiakan sholat itu artinya meninggalkan sholat. Pendapat Al-Qurazi dan dipilih oleh Az-Zajjaj. Dua pendapat ini saling melengkapi. Di antara kerusakan suatu generasi adalah mereka menyia-nyiakan sholat. Bermalas-malasan dalam sholat sampai menunggu sholat itu hampir habis atau keluar waktunya. Bahkan mereka pun bermudah-mudahan meninggalkan sholat itu tanpa ada perasaan berdosa. Nah, kalau orang Yahudi Nasrani ya sudah maklum mereka enggak sholat, ya. Tapi kalau kaum muslimin, nah itu jelas rusaknya. Waliyadzubillah. Al-faidatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa idza dhayya'us salata allati hiya imaduddin wa mizanul iman wal ikhlasi li rabbil alamin allati hiya akadul a'mali wa afdalul khisali kanu lima siwaha min dinihim adya'u walahu arfabu. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, jika mereka sudah menyia-nyiakan sholat, padahal sholat itu adalah tiang agama, ukuran keimanan dan keikhlasan seseorang terhadap Allah Ta'ala Rabbul Alamin, padahal sholat adalah amalan yang paling ditekankan kewajibannya, perkara yang paling afdol, maka sudah pasti perkara agama selain sholat lebih disia-siakan lagi, lebih dicampakkan lagi. Jadi patokannya itu sholat. Orang itu kalau sholatnya males, menunda-nunda sampai mau keluar waktu sholat, bahkan dengan mudahnya meninggalkan sholat, maka pasti urusan agama yang lain lebih dicampakkan, lebih disia-siakan. Puasa, wah gak bakal. Ya, nah. Haji, apalagi keluar uang banyak. Ya. Zakat, oh enggak bakal. Ya, apalagi yang mengeluarkan uang, sekedar mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu saja mereka enggak melakukannya kok. Apalagi sampai mengeluarkan uang banyak, tambah disia-siakan. Ya, oleh sebab itulah kalian harus berhati-hati. Jangan sampai menyia-nyiakan sholat tadi.
Termasuk tanda-tanda kerusakan agama seseorang ialah menyanyiakan sholatnya. Nah, kalian harus semangat sholat, ya. Gak cuma di pondok, tapi ketika di rumah atau dimanapun. Jangan sampai menyanyiakan sholat. Barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsir. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليها muqaddamatan laha ala hukukillah. Fanasa'a min dalika at-tabji'u li hukukihi wal ikbalu ala syahawati anfusihim mahma lahat lahum hasaluha. Wa ala ayyi wajhin ittafaqat tanawaluha. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yang menyebabkan mereka menyia-nyiakan sholat ialah karena mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, sehingga semua keinginan mereka ditujukan untuk hawa nafsunya, didulukan daripada menunaikan hak-hak Allah. Maka dari situlah muncul sikap menyia-nyiakan hak Allah dan lebih memilih memuaskan syahwat hawa nafsunya. Kapanpun mereka berkesempatan, mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan cara apapun yang disepakati. Mereka akan berusaha untuk melampiaskan syahwatnya. Jadi kalau orang itu sudah mengikuti syahwat hawa nafsu, maka hak-hak Allah Ta'ala akan disia-siakan. Wabil khusus masalah sholat. Ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Al-faidatu al-khamisah. Nah, faedah yang kelima. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsir. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Qauluhu ta'ala wattaba'us syahawat. Qauluhu ta'ala wattaba'us syahawat. Qala Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Qala Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Wadhalika mislu istima'il ghina'i. Wadhalika mislu istima'il ghina'i. Wa syurbil khamri. Wa syurbil khamri. Wa zina. Wal lahwi.
wa ma syakala dzalik wa ma syakala dzalika mimma yaqta'u an adai faraidillahi azza wa jalla. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, qalu ta'ala wattaba'u syahawat. Qala Abu Sulaiman ad-Dimashqi wa dzalika mithlu istima'il ghina'i wa syurbil khamri waz zina wal lahwi wa ma syakala dzalika mimma yaqta'u an adai faraidillahi azza wa jalla. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, firman Allah Ta'ala, wattaba'u syahawat, generasi yang rusak itu mengikuti hawa nafsunya. Berkata Abu Sulaiman ad-Dimashqi, contoh mengikuti hawa nafsu ialah suka mendengar lagu dan musik, suka minum khamar, berzina, melakukan tindakan yang foya-foya, sia-sia, dan yang seperti itu, yang semuanya itu bisa memutus seseorang dari menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah condong ke hawa nafsu, sudah menjadi budak nafsu, maka secara otomatis akan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Dan gak peduli lagi. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk generasi yang rusak tersebut. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala fi tafsirih, qaulu ta'ala fasawfa yalqawna ghayya. Fasawfa yalqawna ghayya. Wa fil murad bihadzal ghayyi sittatu aqwalin. Wa fil murad bihadzal ghayyi sittatu aqwalin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yalqawna ghayya. Generasi yang rusak tadi, mereka akan mendapatkan ghayya. Yang dimaksud dengan ghayyan, ada 6 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahu wadin fi jahannam. Annahu wadin fi jahannam. Rawahu Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala Ka'ab. Pendapat yang pertama, ghayyan itu adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Mereka akan mendapatkan siksaan di sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Ini pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ka'ab. Wasani, yang kedua, annahu nahrun fi jahannam. Annahu nahrun fi jahannam. Qalahu Ibnu Mas'ud. Pendapat yang kedua, ghayyan itu artinya ialah sungai yang ada di dalam neraka jahanam. Bukan sungai air, sungai api, ya.
Nah, ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi generasi yang rusak tadi akan disiksa di sebuah sungai di neraka jahanam. Sungai api, bukan sungai air, ya. Wasalis. Pendapat yang ketiga, annahu al-khusranu. Annahu al-khusranu. Rawahu Ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbas. Rawahu Ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbasin. Pendapat yang ketiga bahwa ghayyan itu artinya kerugian. Ini pendapat Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mereka generasi yang rusak akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Warabi, pendapat yang keempat, annahu al-azabu. Qalahu Mujahid. Pendapat yang keempat, ghayyan itu artinya ialah azab. Pendapat Mujahid. Jadi mereka generasi yang rusak itu akan mendapat azab di akhirat nanti. Wal khamis, annahu asyarr. Annahu asyarr. Annahu asyarr. Qalahu Ibnu Zaid wa Ibnu As-Sa'ib. Qalahu Ibnu Zaid wa Ibnu As-Sa'ib. Ghayyan itu artinya ialah kejelekan. Pendapat Ibnu Zaid dan Ibnu As-Sa'ib pakai hamzah As-Sa'ib. Besok di akhirat generasi yang rusak akan mendapatkan kejelekan. Nah, wasadis, pendapat yang keenam, annal makna fasaufa yalqauna mujazatal ghayyi. Annal makna fasaufa yalqauna mujazatal ghayyi. Qalahu as-Sajjad. Maknanya adalah mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan al-ghayyi. Perbuatan, ya, dosa. Pendapat as-Sajjad. 6 pendapat ini saling melengkapi. Yang intinya adalah mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, yang keras di dalam neraka jahanam. Dan itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi mereka. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, fasawfa yalqawna ghayyan ay adaban mudha'afan syadidan. Mereka akan mendapatkan ghayyan, yakni azab yang berlipat ganda, yang sangat keras. Ini beliau sepertinya menggabungkan dari pendapat-pendapat yang ada tadi. Intinya, generasi yang rusak, yang tidak bertobat sebelum mati, berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan rusak agamanya, maka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, yang sangat keras, dan kerugian yang besar di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan, dan dijauhkan dari kerusakan-kerusakan agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.